Oke. Hmm, saya unmute aja. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA yang sudah dapat memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan juga kepada hadirin semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang dengan tidak mengurangi rasa takzim yang mohon maaf tidak disebut satu persatu, namun yang sudah mau meluangkan waktunya ya untuk bisa hadir di kajian ini. Semoga kita semua dalam barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kali ini yang melanjutkan sebelumnya tentunya dengan judul bersyukur. Tadabbur Al-Quran ini kali ini ada judul bersyukur. Nanti kesempatan tanya jawab setelah kajian disampaikan. Dan untuk tidak menunda-nunda lagi, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sungguh malam yang penuh kebaikan, waktu yang penuh keberkahan karena kita dalam beberapa waktu ke depan akan bersama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, berselancar untuk mendadabburi firman-firman Allah dalam Al-Quran, dengan kita beri judul sesuai dengan yang telah kita siapkan bersama dalam silabus kita, yaitu bagaimana perspektif Al-Quran tentang bersyukur atau wawasan Al-Quran tentang bersyukur. Ini tentu sekali lagi tema yang sangat penting dan menarik sekali karena begitu banyak ayat Al-Quran yang mengelaborasi tentang syukur ini. Baik, mari kita langsung mulai saja. Yang pertama tentang keutamaan bersyukur. Bagaimana Al-Quran menjelaskan keutamaan bersyukur itu? Kita ambil contoh beberapa ayat, misalnya mari kita mulai yang pertama di surah 14, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, ayat ini dimulai dengan firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Dari sekian banyak ayat di Al-Quran yang dimulai dengan ungkapan ini hanya satu ayat ini ya Pak Ibu. Yang lainnya itu biasanya hanya disebut dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Wa idh qala rabbuka wa idh qala Allah, begitu. Tapi di sini wa idh ta'azzana. Ini untuk menunjukkan betapa informasi yang akan disampaikan itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harusnya selalu direnungkan oleh manusia. Yang pertama ya. Kemudian di sini Allah tidak mengatakan dengan kata Rabbuka, tapi Rabbukum yang bermakna jamak, yang apa namanya menunjukkan bahwa Allah sedang menyampaikan pesan ini kepada khalayak semua orang. Apa itu pesan utamanya? La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, kalian bersyukur, sungguh pasti aku tambah. Nah, jadi keutamaan syukur yang pertama, siapapun yang melakukannya pasti akan ditambah rasa syukurnya oleh Allah Subhanahu, akan ditambah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan
penegasan Allah pun sampai dengan menggunakan dua bentuk penguat, dua bentuk yang seharusnya tidak ada yang meragukan. Maka Allah berfirman, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku tambah. Nah, dan ini adalah salah satu bentuk janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah diingkari, ya Pak Ibu. Dan nggak pernah pakai insya Allah ya. Pasti sungguh pasti begitu. Dan menariknya, ketika Allah menginformasikan tentang orang yang ingkar alias tidak bersyukur, wala in kafartum, itu Allah kemudian tidak menyatakan sungguh pasti aku azab. Enggak. Tapi hanya menginformasikan dengan kalimat berita. Bukan dengan kalimat yang menegaskan akan. Tapi sungguh azabku sangat pedih. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau orang itu bersyukur, maka saat itu juga Allah menambah karunia nikmatnya. Tapi kalau orang itu ingkar, Allah tidak segera memberi azab. Tapi pasti akan juga pada dasarnya akhirnya akan diazab. Kalau memang ini berarti apa? Salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka di sekian banyak ayat Allah juga menyatakan seandainya setiap orang yang ingkar itu langsung aku hukum, maka habis manusia. Setiap orang bersalah langsung aku azab, habis manusia. Nah, sekali lagi ini rahmatnya Allah. Kiranya manusia setelah dalam proses perjalanan waktu, dia mungkin pernah berbuat khilaf, ingkar, akhirnya kembali bertobat, maka azab tidak akan dilaksanakan. Inilah sekali lagi salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, diberi tenggang waktu sekian lama untuk apa? Merenung dan kemudian menemukan kembali kesadarannya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tentang janji Allah bagi siapa-siapa yang bersyukur pasti akan ditambah. Nah, sebelum kita terus, ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika Allah menggunakan kata jika kamu kafir, maksudnya kafir nikmat. Maka para ulama biasanya membagi kafir di Al-Quran itu tidak hanya satu macam ya. Tapi menurut bahasa, setiap orang yang ingkar itu juga disebut kafir sebetulnya. Seperti kata ayat ini. Ingkar terhadap nikmat juga disebut kafir. Maka disebutnya jenisnya kafir nikmat. Atau kufrun nikmat. Nah, istilah-istilah yang lain yang juga dipakai di Al-Quran. Sehingga kenapa seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu harus berhati-hati ketika menggunakan ungkapan-ungkapan. Karena seringkali Al-Quran menggunakan satu ungkapan, tapi bisa mengandung sekian banyak makna dan pengertian. Ya, contohnya kata kafir ini. Maka nanti ada istilahnya berbagai macam atau jenis-jenis kekafiran yang ada di dalam Al-Quran. Baik, mari kita lihat yang kedua, masih di poin bab tentang keutamaan orang bersyukur. Ini disebut di surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-147. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menghukum kalian selama kalian masih bersyukur. Nah, kalimat itu yang kita ketahui, Ibu. Jadi kesimpulannya, siapa saja yang bersyukur bukan hanya akan ditambah nikmatnya oleh Allah, tapi juga tidak akan turun azab atau hukuman kepada orang tersebut. Bukan tidak menguji ya, ini harus dibedakan ini. Kalau toh orang merasa sudah berikhtiar bersyukur, tapi kok sering masih mendapat kesulitan, ada musibah dalam ujiannya, misalnya begitu. Apa ayatnya keliru? Tidak. Ayatnya pasti selalu benar. Yang perlu kita luruskan pemahaman kita tentang ayat itu. Ayat ini mengatakan Allah Allah tidak punya alasan untuk menghukum seseorang selama mereka masih mau bersyukur dan beriman. Nah, konteks bersyukur ini maknanya tentu luas, nanti kita lihat. Namun janji Allah tidak akan menghukum, ini menggambarkan bahwa hal yang menimpa orang yang bersyukur dan beriman dalam hidupnya, kalau itu kesulitan, maka itu bukan hukuman, itu bukan azab.
Termasuk misalnya apa yang menimpa para nabi di zaman dulu, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sejak beliau diutus dari nabi, bahkan sejak sebelumnya ya, sampai beliau wafat, itu kan tidak pernah sepi dari ujian, kesulitan, masalah, cobaan. Tapi kita yakin nggak mungkin Allah mengadab nabinya. Termasuk tidak mungkin Allah mengadab orang bersyukur dan beriman. Jadi pertanyaannya, apa dong kalau gitu? Setiap ujian kesulitan yang menimpa orang atau seseorang yang mukmin yang bersyukur, jawabannya pasti bukan azab. Judulnya bisa disebut sebagai ujian, bisa disebut sebagai cara Allah untuk mengangkat derajat, dan seterusnya. Ini ya, ini poin yang kedua, janji Allah untuk orang yang bersyukur akan selalu tidak hanya ditambah, tapi juga tidak akan diberi hukuman. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang bersyukur itu hidupnya akan mudah bahagia. Sehingga setan memiliki agenda tujuan utama ketika menggoda manusia, yaitu apa? Agar manusia tidak bersyukur. Begitu. Hmm. Karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Dan orang bahagia susah digoda setan. Yang paling gampang itu kan orang yang kerjanya mengeluh, kerjanya menunjukkan kurang syukurnya, sehingga isinya status medsosnya keluhan. Karena orang yang bukti nyata orang itu kurang syukurnya itu apa? Kalau lebih mengekspresikan keluhan dirinya dalam hidup ini. Sebaliknya orang bersyukur meskipun mungkin juga tetap ada masalah, ada kesulitan, tapi dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Dia menyadari jauh lebih banyak nikmat untuk disyukuri daripada sekedar masalah yang dihadapi. Mari kita lihat ayatnya, surah yang ke-7, ayat yang ke-17. Ini berisi tentang sumpah setan yang akan bekerja keras menggoda manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya, ini adalah ucapan setan ya Bapak Ibu yang diabadikan di Al-Quran, di surah ini, di mana setan mengucapkan ini setelah Allah apa namanya mengusir gara-gara dia tidak mau bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam, akhirnya diusir di surga, maka dia berusaha untuk kemudian terus bekerja keras menggoda manusia. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Dan ini kemudian ada pengalaman berhasilnya, yaitu apa? Setan berhasil menggoda moyang kita, Adam alaihissalam. Di mana? Di surga. Kenapa? Contohnya apa? Berhasilnya itu. Ya contohnya seandainya Nabi Adam, orang tua moyang kita itu, ketika di surga, beliau kemudian tidak mendekati pohon larangan itu, mungkin cerita hidup akan berbeda. Nah, karena rasa inginnya atau dalam bahasa ayat disebutnya Nabi Adam lupa dan tekadnya kurang kuat untuk mengerem keinginannya, maka hanya satu larangan saja pun bisa menjeratnya. Nah, tentu saja kemudian beliau bertobat dan tobat yang diterima oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana. Nah, kita kembali. Kenapa setan punya target menggoda manusia agar manusia tidak bersyukur? Jawabannya tadi. Kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan diliputi kebahagiaan. Dan orang yang selalu bersyukur, pandai bahagia, susah digoda oleh setan. Itulah mengapa setan perlu menegaskan secara khusus di hadapan Allah akan menggoda manusia agar manusia tidak bersyukur. Sehingga agar kita bisa punya imunitas dari godaan setan, hendaklah kita selalu bersyukur. Ini ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, contoh bagaimana keutamaan syukur ini, kita lihat di surah yang ke-31 ayat yang ke-12. Surah 31 ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah seorang hamba yang bernama Luqman, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim.
Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, ini ada kisah namanya kisah Luqman Al-Hakim yang di surah Luqman, ya, berkaitan dengan apa namanya nasihat-nasihat beliau kepada Luqman, kepada putranya, yang jelas itu. Nah, mungkin ada yang penasaran siapa sebetulnya Luqman ini. Para ulama tafsir mencoba untuk menggali informasi lebih dalam tentang tokoh yang diabadikan di Al-Quran ini. Apakah dia seorang nabi? Apakah beliau seorang utusan Allah? Bahkan seorang rasul? Tidak ada penjelasannya. Tapi yang jelas Allah memanggilnya langsung dengan nama. Ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada atau kami berikan hikmah. Nah, satu hal yang dipercayai sebagian orang, ya, makam Luqman Al-Hakim ini ada di Mesir. Yang satu tempat dengan seorang nabi yang konon diberi nama itu, Nabi Daniel namanya ya. Itu ada satu makam di Mesir yang satu tempat itu di situ ada masyhur dikunjungi orang untuk berziarah, diyakini sebagai makam Luqmanul Hakim seperti yang disebut di Al-Quran dan juga Nabi Daniel. Nah, benarkah itu? Wallahu alam. Kita tidak tahu persis tokoh ini dan di Al-Quran banyak ya, banyak tokoh-tokoh yang kemudian kita tidak memiliki sumber yang otoritatif untuk menyimpulkan siapa ini sebetulnya. Contoh lain misalnya ada tokoh yang di surah Al-Kahfi itu namanya Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Wallahu a'lam. Ya, dan seterusnya. Nah, yang terpenting kenapa Al-Quran tidak menjelaskan latar belakang tokoh, profilnya, sejarahnya, kemudian misalnya masa hidupnya atau tempat dakwahnya? Jawaban kita, karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran ini kitab hidayah, petunjuk. Maka seakan Allah ingin menyampaikan pesan kepada manusia, tidak penting siapa orang itu. Yang terpenting apa pelajarannya. Nah, kalau dalam di dunia sekarang, Bapak Ibu, ini ada dua istilah ya. Ada istilah yang sama-sama masyhur. Yang pertama istilah kepo. Kepo itu rasa ingin tahu siapa orang itu. Jadi yang digali latar belakangnya, profilnya. Nah, inilah kemudian akhirnya informasi atau industri tentang, mohon maaf, tentang apa itu, tentang informasi tokoh itu kan banyak peminatnya itu. Karena rasa ingin tahu alias keponya tinggi manusia itu, ya, tentang infotainment misalnya begitu. Tapi ada jenis yang kedua dan ini yang bagus, yang sebaiknya, yang ini yang dimaksud di Al-Quran, yaitu apa? Curiosity, rasa ingin tahu tentang ide, rasa ingin tahu tentang ilmu, tentang pelajaran, tentang hikmah hidup, tentang ibroh, bukan tentang siapanya. Nah, maka di Al-Quran di sini disebut Taqallubul Hakim yang kemudian dikatakan apa? Diperintahkan untuk bersyukurlah. Nah, pernyataannya apa? Siapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, inilah keutamaannya. Maka Bapak Ibu, manfaat keutamaan dari syukur yang dilakukan seseorang bukan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa syukur dari manusia. Tapi justru Allah yang disebut dalam ayat tadi yang sudah kita baca, Syakirun Alim, yang maha mensyukuri alias maha menerima bentuk syukur dari manusia apapun kualitasnya. Dan kita sangat bersyukur sekali dengan anugerah Allah seperti itu. Gitu ya. Baik, ini poin yang pertama tentang contoh baru sekelumit contoh keutamaan syukur. Dan tentu kita meyakini pasti bukan hanya ini. Masih banyak ayat lain yang mengindikasikan tentang keutamaan seseorang yang bersyukur itu akan mendapatkan hal yang baik sekali, banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin B, mari kita lihat bagaimana cara bersyukur atau macam syukur itu seperti apa. Apakah hanya kita cukup mengucapkan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan qaulina alhamdulillah begitu?
Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, paling tidak, dan ini juga dikuatkan penjelasan oleh para ulama, Bapak Ibu, ada tiga macam syukur. Yang pertama, bersyukur di dalam hati, dan inilah yang relatif berat. Ya, karena bersyukur dalam hati artinya mengakui, menyadari semua anugerah yang diterima seseorang itu hakikatnya dari Allah. Dan nikmat itu hakikatnya milik Allah. Ini yang apa namanya butuh kesungguhan kita, Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat ekspresi syukur di hati yang dicontohkan di Al-Quran, yang dicontohkan melalui tokoh seorang nabi yang bernama siapa? Sulaiman alaihissalam. Yang disebut di surah 27, namanya surah An-Naml, ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman dengan segala kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Iya, sekelumit tambahan informasi tentang kisah Nabi Sulaiman di Al-Quran ya Bapak Ibu untuk sampai kita memahami ayat ini. Jadi Nabi Sulaiman seorang nabi yang Allah utus menggantikan ayahandanya yang bernama Nabi Daud alaihissalam, diberikan kerajaan oleh Allah yang wilayahnya sekarang ya masuk Palestina itu. Ya, di Palestina itulah kenapa ada sebagian orang yang terutama orang Zionis ya yang mengklaim Palestina itu sebagai apa namanya eh, milik mereka karena berasal dari sejak zaman Nabi Sulaiman. Nah, di masa Nabi Sulaiman alaihissalam ada satu kerajaan tetangga yang dipimpin seorang ratu bernama Balkis atau Bilqis ya, yang disebut Kerajaan Saba. Yang ini ada di sekitar Yaman Selatan ya. Terus Nabi Sulaiman memerintahkan agar Ratu Saba untuk apa namanya ya suka atau tidak suka untuk kemudian datang baik-baik dan diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya setelah melalui perdebatan musyawarah dengan anak buahnya, Ratu Saba setuju untuk datang kepada Sulaiman. Nah, ayat ini kemudian eh, menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman memerintahkan kepada anak buahnya yang juga termasuk di dalamnya bangsa jin itu, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba yang terkenal sangat besar dan mewah itu. Ya, maka pertama yang usul siapa? Jin Ifrit. Kalau Ifrit itu minal jin, Ifrit berkata dari bangsa jin ini, Wahai Baginda, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berdiri. Maka terus kemudian Nabi Sulaiman mendengar pernyataan dari yang lain. Ya ini yang diabadikan di ayat ini. Dan seseorang yang diberikan ilmu dari Alkitab berkata, nah, apa katanya? Baginda, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berkedip. Nah, ini jauh lebih cepat. Nah, melihat fenomena atau keadaan seperti itu, maka Nabi Sulaiman kemudian tidak merasa kuat, tidak kemudian jumawa, merasa hebat. Tapi apa? Beliau kemudian mengatakan, ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Inilah yang dimaksud syukur dalam hati, Bapak Ibu. Yaitu keyakinan yang ada dalam hati seseorang, meyakini semua anugerah hakikatnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau dalam konteks ini, Al-Quran juga memberi contoh siapa yang tidak bersyukur. Ya, dalam hatinya. Siapa contohnya? Korun. Korun itu bukan kemudian karena hal yang besar yang ditimbulkan olehnya, dampak enggak. Al-Quran mengatakan, Innama utituhu ala ilmin indi. Korun itu dilaknat gara-gara dia menganggap dia sukses itu semata karena usahanya, karena kecerdasannya, karena ilmunya. Maka langsung dikritik oleh Allah, nggak bisa begitu kamu.
Faktanya apa? Faktanya bahwa kemudian banyak orang yang jauh lebih sukses dari engkau, tapi nggak bisa mempertahankan kesuksesannya. Buktinya apa? Terus meninggal juga. Maka hakikatnya yang memberi karunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau kita merujuk ke ayat-ayat Bapak Ibu, seandainya Allah tidak memberi balasan atas ketaatan hambanya termasuk dalam syukur itu, nggak salah. Wong kita pun juga bisa beribadah dengan modal rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ke Allah kemudian tetap memberikan balasan, bahkan lebih, itu sebagai bentuk rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah contoh pertama. Dan ini di Al-Quran banyak ya Bapak Ibu, gambaran orang yang kemudian tidak bersyukur dalam keyakinannya, dalam etikatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka mengklaim bahwa kesuksesannya karena usahanya. Menganggap keberhasilannya karena semata usahanya. Sehingga akhirnya mereka tidak menggunakan kesuksesannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ada jenis syukur yang kedua yaitu dengan ucapannya, dengan lisannya. Tentu saja terutama dengan memuji Allah yang telah memberikan anugerah. Kita ambil contoh misalnya kita lihat di surah 17 ya. Surah Al-Isra pada ayat 111 ayat terakhir ini. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Dari kalimat zikir yang kita kenal, karena ada kalimat tasbih, subhanallah, kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat tahlil, la ilaha illallah, kalimat takbir, Allahu akbar. Maka subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kan kalimat zikir yang paling masyhur ya Bapak Ibu, kita sering baca lah gitu ya. Dari empat kalimat ini, yang kemudian disebut di Al-Quran, untuk ucapkanlah hanya satu. Alhamdulillah. Contohnya ayat ini, dan nanti di beberapa ayat yang lain. Ayat ini mengatakan, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Adakah ayat yang mengatakan misalnya, ucapkanlah subhanallah? Nggak ada. Yang ada ayat hanya langsung menyatakan, sucikan Allah. Atau sucikan nama Allah. Sabbihisma rabbika. Langsung dalam bentuk perbuatan. Bukan disebut dengan ucapkanlah tasbih. Demikian juga tahlil. Tidak ada ucapkanlah la ilaha illallah. Yang ada fa'lam, ketahuilah. Yang ada apa? Syahidallah, saksikanlah. Demikian juga takbir, malah disebut di ayat ini tadi. Allah mengatakan wa kabbirhu takbir. Agungkanlah Allah dengan keagungan yang bagus. Tidak ada ayat mengatakan wa qul Allahu akbar. Ucapkanlah Allah akbar, tidak ada. Ini berarti apa? Untuk memuji Allah dengan lisan, ini satu bentuk yang memang diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dalam konteks kita bersyukur harus kita buktikan bukan hanya dalam keyakinan hati kita, tapi juga dengan ucapan lisan kita. Dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya apa? Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sebagai bentuk kita memuji Allah. Mari kita lihat misalnya beberapa contoh perintah Allah agar kita berbicara yang baik. Di surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-83, ini adalah contoh perintah khusus pada mulanya kepada Bani Israel. Wa idza qadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.
Ini adalah beberapa poin janji Allah dengan Bani Israel ya, Bapak Ibu, yang diabadikan dalam Al-Quran. Tapi karena ini adalah disebut di Al-Quran, bukan berarti hanya tertuju kepada Bani Israel. Karena ada kaidah ya, kaidah dalam Al-Quran itu, al-ibrah bi'umumil laf la bi khususis sabab. Bahwa teks itu, ibarat itu tergantung pada keumuman teksnya, bukan pada sebab khususnya gitu. Sehingga meskipun pada mulai ditujukan kepada Bani Israel, pada mulai disebutkan kepada Nabi Muhammad, pada mulai ditujukan kepada istri Nabi Muhammad SAW, ya Ummul Mukminin, atau kepada tokoh tertentu, hakikatnya itu pelajarannya untuk seluruh manusia. Kecuali kalau disebut korinah atau alasannya ini khusus. Nah, ada ayat mengatakan demikian, ini khusus untuk Nabi, ini khusus untuk orang ini. Nah, itu harus kita maklumi, berarti khusus untuk mereka, bukan secara umum. Nah, di antara janji Allah kepada Bani Israel itu apa? Atau janji Bani Israel kepada Allah itu apa? Wa qulu linnasi husna. Bicaralah kepada manusia dengan bicara yang baik. Perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak mengatakan bicaralah kepada orang muslim atau sesama mukmin, enggak, bicara kepada manusia. Maka seorang muslim yang baik itu kalau dia menjadi orang bersyukur kepada Allah, maka ekspresinya apa? Bicara kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Hindari hal-hal yang buruk dalam ucapan. Nah, kalau sekarang berarti apa? Postinganmu. Nah, sekarang kira-kira gitu ya. Karena kan era media sosial ini maka harus menjadi perhatian apa? Yang terpenting. Postingan kita sebagai ekspresi pikiran dan perasaan hati kita ini harus mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang lain yang juga senada dan senafas ya. Surah 17 Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, apa itu? Dalam firman-Nya wa qur dikatakan bahwa bicaralah yang baik ya. Kenapa demikian? Karena setan itu sangat tidak suka kalau orang itu bicara tidak baik ya. Silakan, Pak. Ibadi. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iya. Wa kul ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Inna syaitan yanzagh bainahum. Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk bicara yang baik. Nah, sebagai bentuk syukurnya dalam lisan, maka ekspresinya bicara yang baik. Nah, kalau ada orang yang keluar dari lisannya ada pembicaraan yang tidak baik, itu berarti hatinya sebetulnya kotor ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu, tadi sudah ya, yang pertama dengan dalam hati, yang kedua dengan lisan, maka syukur yang ketiga dalam perbuatan, yaitu apa? Menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu namanya syukur dalam perbuatan. Ya, atau kemudian kita bekerja dengan baik, kita melakukan segala sesuatu dengan baik, itu berarti bentuk syukur dengan perbuatan. Salah satu ayat yang menjadi hujah ataupun dalil dalam ini, misalnya kita lihat di surah yang ke-34, ya, surah Saba ayat 13, itu berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman tadi ya, di mana Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Di akhir ayatnya demikian firman Allah. Silakan. Maka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur. Nah, jadi kalau orang itu, kalau mohon maaf ya dalam hidupnya malah malas untuk berikhtiar, malas untuk bekerja, berarti dia tidak bersyukur. Kalau ada orang yang kemudian enggan untuk memperjuangkan ya kebaikan-kebaikan dalam bentuk usaha yang baik, berarti yang bersangkutan itu tidak bersyukur. Nah, ini salah satu hal yang penting harus kita garis bawahi
Karena syukur sekali lagi bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah bukan hanya itu. Tapi yang terpenting dalam aktivitas kehidupan kita, kalau kita menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan bekerja yang sungguh-sungguh, ini berarti ekspresi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kemudian poin yang ketiga, Pak Ibu. Pertama sudah ya, keutamaan syukur. Yang kedua, jenis atau macam-macam bersyukur. Yang ketiga apa? Yang ketiga, siapa yang harus kita syukuri? Nah, di Al-Quran ternyata kita bersyukur tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pihak siapa saja yang seharusnya kita syukuri? Mari kita lihat contoh ayatnya. Di jawabannya di surah 31, namanya surah Luqman, ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, di sini ada perintah bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi prioritasnya bersyukur tuh setelah kepada Allah siapa? Kepada kedua orang tua kita. Ya, bersyukur itu kepada kedua orang tua kita. Mengapa kedua orang tua? Karena disebutnya di awal ayat tadi apa? Karena khususnya ibu telah mengandung kita dengan segala jerih payah kesusahannya. Ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bersyukur tidak hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua, tapi juga kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang telah menjadi wasilah perantaraan kebaikan dari Allah untuk kita. Maka Nabi Shallallahu bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Yashkurin nas berarti tidak berterima kasih kepada sesama. Itulah pentingnya kita selalu mengekspresikan bentuk terima kasih kita atas kebaikan yang kita peroleh dari orang lain. Dan ini kalau kita lihat sebagian saudara kita, di antara bangsa yang paling pintar mengekspresikan ini bangsa Jepang ya Pak Ibu ya. Bangsa Jepang itu Masya Allah kalau syukur itu sampai kemudian dengan sepenuh hati begitu. Arigato gozaimasu itu sampai sambil nunduk, sambil kayak orang rukuk kira-kira gitu ya. Untuk menunjukkan sikap mereka begitu. Nah, tentu ini hal positif yang tidak perlu kita merasa malu untuk belajar kepada mereka. Senantiasa berterima kasih kepada sesama. Nah, hal yang sama juga dikuatkan dalam firman-Nya di surah 46, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga hampir mirip ya, dimulai dengan pernyataan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Iya, ini doa yang sangat bagus ya Bapak Ibu yang Allah ajarkan kepada kita dan seyogianya kita baca paling tidak ya ketika kita sudah diberi anugerah Allah mencapai usia di atas 40 tahun. Ya, karena mayoritas Bapak Ibu belum 40 ya, nanti paling tidak dicatat aja dulu ya. Ini kan yang hadir kan mayoritas belum 40 ya. Masih
Di 10 bawah plus. 40 lah itu ya. Sehingga kemudian dicatat dulu, nanti kalau sudah usia 40 baru kita sering-sering baca doa ini. Kan ini bagus sekali, yang intinya agar kita diberi ilham kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan juga kepada kedua orang tiga. Dan juga Pak yang menarik tadi itu, Allah semoga beri kebaikan kepada anak cucu kita. Nah, anak turun itu tidak hanya anak langsung, tapi juga anak keturunan, cucu, cici, dan seterusnya. Selalu diberi kebaikan. Maka ini satu ayat yang baik sekali kalau kita bisa istiqomah mengamalkannya dalam doa-doa munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Kemudian poin yang berikutnya, ya kalau mau kita kasih pointers berarti yang D ya Pak Ibu ya. Tadi sudah keutamaan bersyukur, B tadi macam-macam bersyukur, C itu kemudian tadi sudah kepada siapa kita bersyukur, dan sekarang poin D, poin yang keempat. Apa itu? Tentang apa yang disyukuri sebetulnya. Nah, dari Al-Qur'anul Karim kita mendapatkan beberapa nikmat Allah yang seyogianya kita syukuri. Ya, apa saja itu? Mari kita lihat contohnya di surah yang kedua Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, ini kalimat yang menarik sekali Pak Ibu ya. Bagaimana kalian tidak bersyukur? Ini bukan pertanyaan untuk dijawab ya. Ini kalau dalam kaidah tafsir itu namanya istifham ingkari, ini untuk menyadarkan, untuk menunjukkan keheranan, takjub gitu. Kok bisa lu manusia itu ingkar alias tidak bersyukur? Wong tadinya dia itu tidak ada di dunia ini. Atas rahmat karunia Allah, akhirnya Allah beri dia hidup di dunia. Kan gitu kan? Tadinya tidak ada, dia artinya mati alias nggak ada. Terus diberi hidup di dunia. Nanti kemudian setelah itu dia mati. Mati yang kedua berarti terpisahnya roh dan jasadnya. Terus kemudian nanti diberi hidup lagi di akhirat. Ini kan fase proses kehidupan yang suka tidak suka kan kita alami semua Pak Ibu. Dan sekarang kita sudah dalam posisi apa? Posisi hidup yang pertama di dunia ini. Gitu ya. Konsekuensi logisnya nanti kita siap nggak siap, suka nggak suka akan mati. Gitu. Nah, yang menariknya ketika Allah mengatakan kalian manusia kok tidak ingkar, ketika juga menyebut mati hidup. Berarti yang disebut anugerah itu sebenarnya bukan hanya pas hidup, bahkan mati pun juga sebetulnya itu menjadi anugerah buat manusia. Ya logikanya apa? Kalau manusia nggak mati-mati kan musibah, masalah besar justru. Usianya kok misalnya dia lebih dari 100, lebih dari 200. Nah, meninggal-meninggal sementara hukum fisiknya ini kan mengalami penuaan, proses kemudian mengalami kehancuran. Kok nggak mati-mati kan malah masalah. Maka berarti sebetulnya mati adalah anugerah. Terlebih bagi orang yang beriman, mati itu justru adalah anugerah karena mendapat husnul khotimah. Insya Allah kita semua ya, alhamdulillah. Itu. Tuh, jadi yang harus kita syukuri yang pertama apa? Kita diberi anugerah hidup ini. Termasuk terlebih apa? Kita diberi kesempatan oleh Allah dalam kehidupan ini untuk melakukan banyak kebaikan. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayatnya di surah yang ke-16, surah Al-An-Nahl ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kalimat terakhir, agar kamu bersyukur. Apa yang kamu disyukuri? Nih, dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan pikiran serta hati agar kamu bersyukur. Jadi kalau pertanyaan apa yang harusnya kita syukuri prioritasnya itu.
Allah telah memberikan kita kemampuan untuk mendengar, penglihatan, dan juga pikiran serta hati kita. Inilah yang seharusnya bagaimana kita mensyukuri pendengaran, kita gunakan untuk mendengarkan hal yang diridhai oleh Allah. Bagaimana mensyukuri penglihatan, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang hanya diridhai oleh Allah dan menghindari hal-hal objek penglihatan yang tidak diridhai oleh Allah. Demikian juga pikiran dan hati kita. Maka disebut agar kamu bersyukur dengan ketiga anugerah itu. Ya. Ada hal menarik, sekedar tambahan informasi tentang keistimewaan Al-Quran, Bapak Ibu. Di sini Allah ketika menyebut pendengaran itu dalam bentuk tunggal, as-sam'. Tapi ketika menyebutkan tentang penglihatan dalam bentuk jamak, absar, jamak dari basar. Apa hikmahnya ini? Hikmahnya adalah objek yang kita dengar itu selalu akan sama, yaitu satu, nggak akan beda. Bapak Ibu dimanapun posisinya, ya mau dekat dengan objek yang didengar maupun yang jauh akan sama. Contoh ada petasan bunyi dor. Kita yang dekat tinggal situ ya dengarnya dor, yang dengar jauh pun ya dengarnya dor. Hanya mungkin volumenya beda karena jarak. Ini akan berbeda dengan objek penglihatan. Itu akan sangat dipengaruhi posisi kita, ya kan? Contoh kalau kita melihat gunung dari jarak dekat, nggak ada indah-indahnya. Tapi kalau kita lihat dari jarak jauh, wah indah sekali. Atau kita melihat sosok misalnya, seseorang dari arah depan, akan berbeda kesan yang kita peroleh dari arah belakang. Kita melihat sesuatu itu misalnya lurus, tapi begitu dimasukin di air, kelihatan bengkok. Maka penglihatan itu bisa menimbulkan persepsi yang macam-macam. Nah, inilah kenapa kemudian disebut dalam bentuk jamak. Mungkinkah itu dibuat seperti ini oleh Rasulullah SAW? Tidak mungkin. Dibuat oleh manusia. Kita yakin apa? Inilah salah satu keistimewaan firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian contoh ketiga, ini yang juga penting ya Pak Ibu. Ini sebetulnya ayatnya panjang tentang Ramadan ya, tapi nanti kita akan lihat di paling akhir ini menarik sekali. Mari kita lihat misalnya di surah yang kedua ayat 185. Allah Subhanahu wa berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, kalimat terakhir agar kamu syukur apa itu? Yaitu Allah telah menganugerahkan kemampuan kita untuk taat, yaitu hidayah. Nah, itu Bapak Ibu. Maka di antara sekian nikmat terpenting yang harus terus kita syukuri karena Allah telah anugerahkan kita hidayatul Islam, hidayah agama. Sehingga kita menjadi seorang mukmin, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segala kemampuan kita. Itu nikmat yang paling luar biasa. Sehingga Allah mengatakan, hendaklah kamu bersyukur dengan nikmat itu. Dan apalagi umumnya kita menjadi seorang muslim kan karena turunan ya. Ini kan satu anugerah yang luar biasa. Tidak karena proses pencarian. Tapi satu sisi ya kita sekali lagi syukur karena Allah anugerahkan terus untuk mempertahankan iman Islam kita ini. Sehingga mudah-mudahan kita nanti diberi anugerah Allah istiqomah. Sehingga sampai kita menghadapnya dalam keadaan beriman. Ketika nanti pada saatnya kita semua menghadap Allah, kita membawa iman dan Islam kita. Sehingga insya Allah kita menjadi orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita syukuri? Yang yang penting bukan sekedar anugerah berupa materi, berupa jabatan, berupa hal-hal duniawi. Bukan hanya itu yang seharusnya prioritas bersyukur itu. Tapi apa? Justru yang harus kita ingat dan inilah yang harusnya selalu menjadi alasan mengapa kita harus bahagia dalam hidup. Karena kita diberi anugerah nikmat
yang terbesar, terpenting, paling istimewa, yaitu apa? Nikmat iman. Kita menjadi seorang mukmin. Alhamdulillah. Sehingga nikmat-nikmat yang lain seandainya kita tidak miliki itu tidak kecil hati. Kita sudah punya sesuatu yang paling hebat, itu iman. Gitu. Dan juga tidak perlu harus iri misalnya terhadap nikmat materi duniawi yang Allah berikan kepada selain orang lain. Santai aja. Iri itu kira-kira gini, yang di dalam agama itu hipto itu. Kalau ada orang yang kok mau diberikan ketabahan, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, garis iri itu. Sambil bermohon kepada Allah kiranya kita diberi kemampuan seperti itu ya Allah, kira-kira begitu ya. Itu layak untuk diirikan. Tapi kalau saudara misalnya ada kawan yang bangun rumah baru, beli mobil baru, punya istri baru, bukan ya, punya hal-hal yang misalnya pokoknya duniawi, ya apa ya, boleh sih kita sedikit punya keinginan mudah-mudahan seperti itu, tapi janji untuk taat. Nah, kalau toh kita punya pingin keinginan supaya diberi itu, jangan lupa untuk punya tekad. Ya Allah, kalau saya diberi anugerah seperti itu, akan gunakan untuk taat kepada Engkau. Karena menjadi taat atau tidak taat itu hakikatnya adalah pilihan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ke berikutnya, apa yang harusnya kita syukuri? Ini diantaranya dapat kita lihat dari beberapa surah di Al-Quran yang ayat pertamanya dimulai dengan kata Alhamdulillah. Yang artinya memuji Allah. Berarti apa? Objek informasi dalam ayat itu layak untuk kita jadikan hal untuk kita syukuri. Di antaranya apa? Mari kita lihat contohnya. Di surah yang ke-6 Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan kemudian menciptakan benda-benda angkasa yang bercahaya sehingga muncullah gelap dan terang, malam dan siang. Nah, itu maksudnya ya. Ini anugerah yang sebetulnya Masya Allah kalau kita sadari itu pun sudah cukup untuk menjadikan kita selalu bersyukur bahagia Pak Ibu. Di ayat yang lain tuh Allah bilangnya gitu, coba bayangkan kalau di dunia ini malam terus gak ada matahari piye gitu. Atau siang terus gak ada malam-malamnya, gimana kamu istirahat? Maka Allah bikin sedemikian rupa dengan keberimbangan, ya kecuali di wilayah tertentu ya. Misalnya kan ada ya, misalnya di wilayah tertentu di planet bumi ini kan, yang malamnya kadang lebih sedikit itu. Ada yang juga disebut dengan apa itu, di tengah malam itu pun ternyata masih ada matahari, kan ada ya wilayah seperti itu. Tapi normalnya umumnya wilayah di planet bumi kita ini kan dia seperti yang kita ketahui sekarang ini. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat seperti itu pun kalau kemudian selalu kita ingat, insya Allah itu akan menjadikan kita orang yang pandai bersyukur. Mudah untuk selalu bersyukur. Berikutnya kita lihat surah 18, surah Al-Kahfi. Ah, ini surah yang masyhur ya. Ayat yang pertama. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Sebentar, Ustaz. Agak ngelek. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Iya. Jadi apa yang kita syukuri? Anugerah dari Allah kepada kita semua umat Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini mukjizat Bapak Ibu. Ya kita sering sampaikan saya kira. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran akan bertambah kebaikannya. Contoh misalnya, bulan yang Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran, namanya Ramadan, menjadi bulan paling suci, Sayyidus Syuhur. Karena di dalamnya ada Nuzulul Quran. Kota tempat diturunkannya Al-Quran kemudian menjadi dua kota suci, Makkah Madinah, Al-Haramain. Kota suci itu pada mulanya sebelum Allah turun ke Al-Quran namanya Baitul Maqdis, Yerusalem itu. Tapi begitu Allah turunkan Al-Quran, maka
posisi kota paling suci di dunia ini adalah Makkah dan Madinah. Maka dua kota suci bahasa Arabnya Haramain. Yang sekarang jadi nama kereta cepat Makkah Madinah. Kereta cepat Haramain, bukan Wus. Kalau Wus itu Jakarta Bandung ya. Kalau Mekah Madinah namanya Haramain. Beda nama, meskipun sama-sama made in China. Nah, sama itu made in-nya gitu ya. Demikian juga malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah, yaitu Jibril. Demikian juga malam yang Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang terbaik, namanya Lailatul Qadar. Apalagi umat yang diberi oleh Allah Al-Quran menjadi umat terbaik, itulah umat Islam. Ayat mengatakan, kuntum kalian umat Islam khairu ummah, sebaik-baik umat. Waktu yang kita gunakan untuk belajar Al-Quran seperti malam ini Pak Ibu, ini menjadi waktu yang terbaik dari waktu-waktu yang kita miliki sebelum atau setelahnya nanti. Enggak, maka kita bersyukur sekali kok kita diberi anugerah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini kita berarti diberi mukjizat terbesar sepanjang masa. Kita tahu mukjizat itu ada dua macam ya. Pertama mukjizat yang bersifat indrawi, material. Contohnya Nabi Nuh bisa bikin kapal, Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan kemampuannya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah kemudian terbang. Itu contoh-contoh mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang limited edition, berlakunya terbatas ketika nabi itu masih hidup. Begitu para nabinya wafat, tidak ada lagi mukjizat itu. Maka tongkat Nabi Musa misalnya, nggak ada itu mukjizatnya. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Istanbul, kan ada kita mesti berkunjung ke Museum Topkapi, tak? Di museum itu ada salah satunya koleksi tongkat Nabi Musa. Nah, kalau ada yang nyolong ngambil tongkat itu untuk mukul laut, ya nggak akan terbelah, paling nyiprat. Dilempar ya geludak nggak akan berubah jadi ular. Dulu kan berubah jadi ular. Kenapa? Sudah selesai edisi mukjizatnya. Nah, jenis mukjizat yang kedua itu bukan material, non indrawi. Itu apa? Al-Qur'anul Karim. Dan tetap menjadi mukjizat sampai kiamat nanti. Ya, meskipun Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran telah dipanggil oleh Allah, tapi Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Dan ini anugerah dari Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Cukuplah kita menyadari hal itu, maka insya Allah tidak ada alasan hidup menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi mengeluh. Karena apa? Kita diberikan Allah anugerah yang terbesar, yaitu Al-Quran Al-Karim. Oke. Kemudian berikutnya, pada dasarnya apa yang harus kita syukuri ya seluruh nikmat. Dan nikmat apapun itu, yang pasti Al-Quran mengatakan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Mari kita lihat firman Allah di surah 14, surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari Iya. nikmat Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, gak akan bisa melakukannya. Tidak ada, kalau sekarang bisa apa ya, AE ya, IE ya, Artificial Intelligence ya, atau komputer paling canggih, sistem komputasi tercanggih pun untuk menghitung nikmat Allah kepada manusia nggak bisa. Tapi sayang sekali kebanyakan manusia justru ingkar tidak bersyukur. Nah, ungkapan ini nggak hanya sekali disebut di Al-Quran. Ada satu kali lagi, tapi ini nadanya positif, tidak mengkritik manusia, Pak. Jadi kalau ayat tadi itu menunjukkan sikap manusia terhadap nikmat yang terbatas itu ada yang ingkar. Tapi ada juga yang kemudian selalu bersyukur. Kita lihat misalnya surah yang ke-16 ayat 18. In apa itu? Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ada perbedaan penutup ayat. Kalau di ayat sebelumnya Allah menyatakan manusia ingkar lagi zalim.
di ayat ini Allah mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berarti apa? Ditujukan kepada orang yang dalam hidupnya selalu berusaha bersyukur meskipun syukurnya itu jauh dari standar sempurna di sisi Allah. Kalau syarat bersyukur kan harus mengetahui nikmat apa saja yang disyukuri. Sedangkan untuk menghitung nikmat untuk disyukuri nggak bisa kita. Maka berarti kesimpulannya kita tidak mungkin bisa syukur secara sempurna. Maka Allah menutup ayatnya nggak usah nuntut diri sempurna deh, nggak apa-apa. Yang penting kamu berusaha bersyukur. Allah itu maha pengampun kok, kurang-kurangmu diampuni, tenang aja. Juga maha penyayang. Nah, ini kan ayat yang sangat menggembirakan ya Pak Ibu. Maka kita tidak usah menuntut diri kemudian terlalu berlebihan. Misalnya apa, pengen sempurna, pengen ibadahnya terlalu top, nggak usah, biasa aja gitu ya. Nggak usah ngegas terus untuk taat, ya, biasa aja. Nanti malah berlebihan. Sehingga kalau berlebihan bentuknya apa? Kurang mengetahui prioritas. Contoh kan lagi semangat ibadah, semalaman tahajud, terus pagi pingsan misalnya. Ya, itu tidak benar. Atau karena semangat beramal langsung setiap akhir bulan semua gajinya infakkan di jalan Allah. Infak fisabilillah. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Suami, istri nggak dinafkahi, anak nggak dinafkahi. Oh itu keliru. Keliru. Tidak benar. Nah itu contohnya ya. Sehingga kemudian perlunya kita proporsional dalam taat kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi anugerah kemampuan untuk bersyukur. Oke, terima kasih. Ya, Silakan Edwin, mungkin kita baik, bisa Masya lanjut Allah. untuk Ya, diskusi. Ustaz. Ada beberapa yang mau bertanya. Silakan Om Adam di unmute. Om Adam Nurholis sudah kopi. Bisa di unmute. Bentar. Mungkin sambil menunggu. Tadi ada Pak Firman. Ada yang mau bertanya ya Pak Firman. Silakan mungkin yang lain dulu juga nggak apa-apa. Sambil menunggu ada juga yang japri nih Ustadz. Silakan, Mas. Eh, Banyak ungkapan bersyukur ini dari ayat-ayat yang em, menyebutkan dari apa Nabi Sulaiman maupun juga eh, ini apa namanya Lukman. Apakah itu memang secara dibandingkan dengan Nabi Muhammad, apakah memang lebih banyak atau memang sebetulnya Nabi Muhammad jauh lebih berat dalam tantangannya untuk menghadapi rasa syukur itu, Ustaz? Izin, Pak, bisa diulangi? Mungkin agak Ya, simpel. ya, Gimana? jadi kalau dari ungkapan-ungkapan ayat tadi kan ada beberapa mengenai Nabi Sulaiman, lalu juga ada beberapa dari surat Luqman. Uh, Kalau dikaitkan dengan uh, beban beratnya Nabi Muhammad, sebetulnya secara rujukan mestinya tentunya Nabi Muhammad akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam proses bersyukur begitu ya Ustaz ya. Oh iya, Apa Pak. Dan seperti maka itu? sebetulnya apa namanya contoh teladan terbaik kita ya Rasulullah SAW termasuk dalam bersyukur, Iya, gitu ya. Nah, tapi Al-Quran juga memperkenalkan nabi-nabi yang lain ini sebagai juga apa batu loncatan kita untuk pada akhirnya kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau Nabi kita sebetulnya hakikatnya apa yang disampaikan kepada para nabi yang lain, yang nikmat-nikmatnya, ya, terus standar-standar kehidupannya, tentu saja itu juga apa namanya disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa yang sewajarnya memang menjadi puncak teladan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskannya dalam Al-Quran tentang para nabi yang lain, tokoh-tokoh yang lain yang baik, ini semacam sebagai pelengkap untuk menyempur atau semacam pilihan kita,
ya pilihan kita. Contoh Nabi Sulaiman yang disebut misalnya, karena Nabi Sulaiman ini kan diberi anugerah yang luar biasa, maka agak cocok ini kalau dicontoh untuk orang-orang yang hanya dalam hidupnya nggak pernah punya pengalaman miskin. Nah, cocok tuh Nabi Sulaiman tuh Pak. Ya, demikian juga kepada nabi yang lain itu cocok untuk dicontoh menjadi panutan untuk orang-orang dengan latar belakang tertentu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cocok untuk semua pihak. Nah, untuk supaya kemudian kalau agak kesulitan langsung merujuk ke Rasulullah, ya dimulai di Al-Quran dengan contoh Nabi Sulaiman, contoh Nabi Musa, dan seterusnya. Tapi hakikatnya sebetulnya teladan terbaik kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Eh, Lalu ada juga nih yang Japri, sebelum mungkin yang bisa langsung unmute silakan ya. Jadi, Saya mau nanya nih Pak Alvin. oh, oh, oke Pak Besman ya. Ya. Ya, ya silakan, silakan duluan Oke, Pak. Assalamualaikum Pak Nurdin, Pak Nurdin. Salam, Ah, salam ah. Pak. Gini Pak, sebenarnya sih pribadi nih pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Memang saya ini kan dagang ya Pak Ustadz ya. Ya Namanya Pak. dagang itu kan ya pasang surut ya. Apalagi saya juga tuh dagang sekitar-sekitarnya tuh banyak macam-macam dagang juga ya. Kadang-kadang kita sih memang dapat bersyukurlah walaupun misalnya ada 5 pembeli atau 10 pembeli, kita lagi sebelah lagi wah rame dia gitu. Memang kita sih kadang ya bersyukurlah mungkin segini rezeki saya untuk, tapi ini hati ini gimana Ustaz ya kalau seandainya ya itulah tadi bilang setan juga pasti menggoda gitu Ustaz ya. Nah, untuk keteguhannya untuk kita yang supaya eh, yakin Allah akan bantu atau Allah akan beri kenikmatannya itu gitu Pak Ustaz. Oke, Maklum baik. dia Baik. tenang gitu Pak. Ya, baik Pak Besman. Jadi Iya. Pak Tan juga boleh nanti kalau mampir ke tempat usaha saya nanti soto Oke. Betawi. Siap, siap Pak. Baik, terima kasih Nah, Pak. Itu. Di Pak mana Pak lokasinya Alvin itu Pak? mampir di daerah Tebet di Oh, di belakang Tebet apartemen ya. Signature Park itu dekat Eco Park Oh, itu. baik, baik, baik. Nanti Terima saya kasih Pak suruh itu. Besman. Ya, Pak baik, Edwin boleh baik. mampir yang lain. Ya, Itu Pak siap. Edwin, ya hati ini ya gimana ya, yang bersyukur maka akan tambah nikmat. Memang Betul, kita betul. selalu istri saya selalu begitu ya. Iya, Tapi betul. kadang godanya setan tuh ya Allah ini rame apa ada ya namanya keimanan kita kan dipasang naik kesang naik gitu Ustaz. Ini Ya. bentuk keteguhan lah gitu, keteguhan dari katanya gimana gitu loh. Iya, Gitu. baik. Ada Makasih lagi Pak. ya seperti yang wah ada macam-macam lah, ada gini-gini ya. Kita juga kadang ya kita insya Allah sih nggak akan berubah, tapi yang namanya keimanan kita ini berubah-ubah Pak Ustaz. Iya, baik. Itu aja, Makasih. Bud. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Besman. Ini langsung ya Pak Edwin ya. Ya, monggo. Baik. Kata kuncinya nomor satu ya Pak ya. Luruskan niat Pak. Ini penting ya. Supaya kemudian kita punya keteguhan tadi. Luruskan niat apa? Niat kita untuk usaha itu untuk apa? Dagang kita untuk apa? Jawabannya kalau kita jawaban sesuai dengan panduan Allah maka aman Pak. Saya usaha untuk mendapat ridha Allah. Saya berdagang untuk melaksanakan syariat Allah. Sepanjang kita mengikuti aturannya Allah maka jadi enak Pak. Ya, cuma masalahnya bagaimana kita mendidik hati ini supaya ingat itu gitu. Karena kan ketika kita sudah terjun ini kan terkadang ya kalau kita dagang harus untung dong. Kan gitu ya Pak. Nah masalahnya doktrin harus untung ini kan yang bikin kita, bukan Allah. Manusia yang mengharuskan kan Pak. Kalau Allah sendiri yang penting kamu usaha. Seberapa banyak orang yang kemudian apa namanya hasil yang kamu peroleh itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lurus niat kita, insya Allah akan aman Bapak Ibu. Sehingga seberapapun akhirnya Pak kita akan syukuri. Nah contoh syukur, nah, ya Allah ini sudah syukur kenapa kalau pelanggannya malah tambah berkurang kayak gini. Nah ingat tadi, tambahnya nikmat bukan berarti menambah nikmat yang materi yang kita syukuri. Tidak selalu begitu. Ya kan? Ketika kemudian dengan bersyukur kita bertambah taat kepada Allah itu namanya tambah sebetulnya Pak Ibu. Nah, maka kemudian penambahannya akan seperti apa itu tidak harus mengikuti cara berpikir kita. Ini yang harus. Nah, kembali tadi luruskan niat kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita selalu berikrar iya Pak karena aku Edwin. tuh wa iya karena stain.
Kita selalu berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu ya. Jadi dengan saya kira kita berkumpul bersama malam ini kita mentadabburi firman-firman Allah, ini salah satu bukti bahwa Pak Bisman insya Allah selalu ikhtiar untuk meluruskan niat. Nah, yang penting kalau kita selalu berusaha lurus niat, kemudian bersyukur seberapapun yang Allah anugerahkan kita, ikhlas dengan segala bentuk husnuzan kita kepada Allah, ya. Karena kalau dalam persaingan dagang itu kan ya seringkali ada banyak hal betul tadi ya Pak. Misalnya setan itu mudah saja menggoda, oh ini pasti pakai penglaris ini, ada guna-guna, ada macam-macam istilah-istilah yang di kalangan umat masyarakat itu sering kita dengar kira-kira gitu. Apa pesan Al-Quran? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. Itu ada di surah 20, surah Toha namanya Pak. Ayatnya yang ke-131 itu. Pesan Allah gitu. Kalau kita sedang dalam posisi sama-sama berikhtiar, sama-sama berusaha, kenapa kok satu pihak diberikan, waduh hasil yang ngetop banget ini. Mungkin dia punya penglaris atau apa nih. Nah, Allah bilangnya apa? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Silakan Pak Edwin. Dibacakan Pak. Surah Toha ayat 131. Sebentar saya buka. Dan janganlah engkau belalakkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan pada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karena karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya, jadi jangan kamu tujukan pandanganmu terhadap nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, karena sebetulnya kalau bagi Allah itu bukan berarti Allah ridho dengan orang itu. Justru itu menjadi ujian bagi orang itu sebagai bunga kehidupan dunia. Yang terpenting kita harus istiqomah. Termasuk kalau ternyata orang yang eh, di sekeliling kita misalnya lebih baik itu karena akhlak yang bagus, karena iman yang istiqomah, nah itu yang harus kita ikuti. Ya, tapi kalau kemudian ini orang kafir, ini orang yang maksiat, tapi kok sukses, ah sudah nggak usah. Nggak usah terlalu dijadikan alternatif untuk dilihat. Nggak usah dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian kita ikuti secara keseluruhan. Tapi kalau sesekali kita lihat, ingin belajar cara dagang yang sukses gimana, nggak apa-apa. Karena ini kan ilmu yang universal namanya sunatullah ya Pak ya. Boleh kita belajar dari siapapun begitu kan. Tapi kalau kemudian ternyata ada indikasi-indikasi yang katakanlah mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti yang kita contohkan tadi yang masyhur di masyarakat itu, tentu ini bukan sesuatu yang saya yogyanya menjadi hal yang kita inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih, Pak. Iya, Ya, satu lagi Pak Ustadz, maaf nih. saya Ya, kadang-kadang nih saya juga apa ya, dalam dagang ini memang saya Ustadz naik turun atau kita suka bimbang gitu ya. Kita sering ada di netizen apa di YouTube atau itu kan doa rezeki gitu. Ada doa-doa yang baca ini Al-Fatihah atau ini gitu di sosmed, sorry rasa di sosmed baca Al-Fatihah, Qul Huwallahu, wah amalan-amalan ya gitu Ustaz ya. Itu banyak itu Ustaz yang saya. Jadi selama ini ya dengan keimanan juga ya dengan banyak-banyak yang seperti macam-macam tuh saya juga belum hafal tuh masih saya baca-baca dalam ya dari sosmed itu. Jadi saya amalan itu juga dan niatnya yang itu Pak Ustadz. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, makasih. Tentu saja boleh saja ya, Pak ya. Boleh saja untuk mengamalkan amal-amal yang sesuai dengan tuntunan syariat ya. Tapi kalau salah satu apa namanya bentuk konkretnya itu ya Pak ya, Bapak bisa cek itu nanti di surah 35 ayatnya 29 itu. Allah berfirman gini, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap nggak akan pernah rugi dagangannya itu. Syaratnya apa? Tiga itu Pak di ayat itu. Yaitu membaca ayat Allah, nanti tadi bentuknya sudah boleh, nanti Al-Ikhlas 3 kali misalnya Falak An-Nas.
Yang kedua apa? Tetap kita istiqomah sholat. Yang ketiga apa? Berinfak sesuai dengan kesanggupan kita. Tiga rumus itu yang oleh Allah dikatakan kamu kalau dagang mesti nggak akan rugi. Nah, ya, itu di surah apa? Surah Fatir, surah 35, ayatnya yang ke-29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi jangan hanya satu Pak, bacaan saja sebagai amalan, jangan. Harus dilanjutkan dengan istiqomah sholat ibadah sholat kita. Kalau perlu juga kemudian apa selalu mengajak kalau sudah punya apa namanya karyawan atau keluarga diingetin sholat jangan lupa itu yang ketiga tadi berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Tiga rumus ini yang oleh Allah katanya yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap bahwa tidak akan rugi dalam berniaganya, berbisnisnya. Begitu. Karena berarti dengan mengamalkan tiga ini kita sebetulnya tidak sedang berbisnis dengan manusia, Pak. Kita berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Makasih, Pak. ya. Masih ada beberapa nih Ustadz ya. Ya. Lumayan banyak Ustadz. Ya bacaan dulu. Tadi Om Adam dia jadinya Japri. Oke. Pertama, ya dalam ayat tersebut ya dia nggak sebut ayat yang mana tapi ana basyarun mislukum. Mm-mm. Apa beda bayarin da alin al insan? Apa bedanya dengan sebutan al insan? Jadi basyarun ana basyarun mislukum dengan basyarun al insan gitu ya. Oke, baik. Bayarin da al insan. Baik, baik. Ya, Mari kita baik. lihat ayatnya ya Pak ya. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat 110 Pak. Surah 18 ayat 10. 110. Allah berfirman, Kul innama ana basyarum mithlukum. Nah, di awal ayat itu Pak. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu Nah, oke. yang Nah, telah bekerja. pertanyaannya adalah apa bedanya dengan istilah al-insan seperti kata ayat wal asri innal insana kan gitu ya. Demi waktu sesungguhnya manusia. Nah kan itu tadi juga sama. Bashar artinya manusia. Insan artinya manusia. Anas artinya manusia. Apa bedanya kedua istilah yang pertama tadi? Bashar dengan insan. Nah gitu ya. Secara umum perbedaannya adalah bahwa kalau bashar itu manusia dalam aspek biologisnya, Pak. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah menyebut kata bashar yang arti manusia itu yang dimaksud aspek biologisnya saja. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada kita semuanya bahwa aku ini manusia seperti kamu loh ya. Gak ada bedanya, yaitu sama-sama manusia dari segi biologisnya. Maka biologis manusia itu apa toh? Naturnya, fitrahnya ya capek, yang ngantuk, ya lapar, itu kan fitrah manusia segi-segi fisiknya. Maka kita dengan Nabi itu sama, nggak ada bedanya. Karena kita sama-sama manusia, Nabi manusia, kita manusia. Basyariahnya sama gitu ya. Tapi kalau insan itu tidak hanya aspek biologis, tapi juga totalitas manusia. Maka disebut insan. Insan itu digunakan untuk totalitas manusia, baik segi fisiknya, psikisnya, maupun ruhaninya. Itu Allah menggunakan kata insan. Nah tentu basyariahnya manusia dari segi fisiknya kita sama dengan Nabi. Tapi kan rohaninya nggak mungkin sama. Nabi tentu paling top, paling sempurna. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, itu kalau dengan insan. Bagaimana dengan anas? Anas itu merujuk kepada makhluk manusia sebagai makhluk sosial. Maka disebutnya ayuhan nas, wahai manusia, itu karena makhluk sosial. Selalu akan berinteraksi, bertemu, bergaul dengan sesama manusia. Itu. Oke, lanjut Pak Edwin. Ya, dari Pak Firman nih agak berat dia bilang Hmm. hubungan manusia dengan Allah ada perjanjiannya, yaitu kitab suci. Allah pasti menepati janji, tapi manusia cenderung mengingkari janji dan tidak pandai bersyukur. Apakah karena manusia tidak menyadari bahwa ada perjanjian antara kita dengan Allah yang intinya untuk diuji? Oke, ya mungkin ya Pak ya. Salah satunya itu, itu. Tapi ini bukan satu-satunya sebab. Ya, tapi salah satunya seperti itu, tidak menyadari. Tapi yang menyadari pun juga ada yang ingkar, oh, Pak. Itu jadi ada faktor kenapa orang itu akhirnya nggak bersyukur ya. Kalau dalam bahasa ayat Al-Quran itu ada dua, Pak, sebabnya itu.
Ini yang disebut di apa namanya surah Toha ayat 115 ya. Fanasiya walam najid lahu azma. Sebabnya dua. Lupa. Lupa dengan perjanjian tadi, lupa dengan larangan, lupa dengan perintah. Dan tekadnya kurang kuat. Nah, itu sebab kenapa manusia kurang taat, tidak bersyukur, tidak taat kepada Allah, atau ada yang melanggar larangan karena dia lupa dan tekadnya kurang kuat dalam melaksanakan perintah, atau tekadnya kurang kuat dalam menghindari larangan. Gitu Pak Firman. Terima kasih. Baik. Eh, dari kolom chat nih ada Japri-Japri juga. Bagaimana caranya supaya kita bisa selalu tetap bersyukur? Oke. Yang pertama, usahakan untuk selalu kita bergaul sama orang yang menurut kita punya kemampuan lebih selalu bersyukur. Ini penting ya, Pak. Ini ayatnya nanti di surah 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kamu selalu bersama orang-orang yang benar. Ini satu alasan. Yang Hmm. penting. Ini karena manusia itu behaviorism, makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Maka selalu kita berada dalam circle pergaulan yang dapat membantu kita untuk bersyukur, maka itu bagus. Yang kedua, berdoa. Mohon kepada Allah supaya selalu diilhamkan kemampuan bersyukur. Salah satu doanya tadi sudah kita pelajari ya, ada di surah Al-A'qaf ayat 15 tadi, Rabbi auzi'ni. Ini Satu Al-Askur. lagi juga ada di surah An-Naml, surah 27 ayat 19, Bu. Redaksinya hampir mirip. Rabbi auzi'ni an ashkura. Satu lagi dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat Engkau dan bersyukur atas nikmat. Nah, itu yang kedua ya, dari dengan didukung kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi agar kita gampang bersyukur, maka kata Allah apa? Wadhkuru ni'matallah atau wadhkuru ala Allah. Ingat selalu nikmat Allah. Atau dalam urusan dunia, ingatlah orang yang di bawah kamu. Ah, itu cara bersyukur, cepat bersyukur itu. Jadi kalau untuk fenomena kehidupan dunia, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Jauh lebih banyak. Misalnya sekarang kita punya masalah. Lihatlah saudara kita yang lain yang sedang menjalani hidup dengan penuh masalah. Berat. Misalnya kalau kita lihat saudara kita di Palestina kayak apa itu sekarang kondisinya. Masya Allah ya. Mungkin kalau kita selalu membayangkan pun kita nggak akan bisa tidur nyenyak. Bagaimana kita bayangkan situasi sehari-hari beliau, mereka gitu ya. Bukan hanya aspek setiap saat maut bisa menjelang, tapi juga bagaimana sekarang ini rezeki, makan mereka, air minum dan seterusnya berat sekali. Maka kalau kita masih diberi anugerah sehat, makan bangun tidur sehat, makanan juga siap, mau kita sarapan makan, maka itu sudah lebih dari cukup untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Edwin. Ya, um, di kolom chat juga nih, izin Pak Kiai bersyukur tapi mengeluh banyak terjadi di masyarakat. Nah, Apa komentar itu ya beliau? bagus. Itu iya betul sekali Pak. Itu realitasnya gitu ya. Bersyukur tapi banyak yang mengeluh. Ini terus bagaimana dong? Satu kemungkinannya belum memahami cara syukur yang sebenarnya. Yang kedua, itu salah satu bukti konkret dari bahwa keimanan itu naik dan turun. Nah, al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, dan itu sangat fluktuatif dinamis sekali itu, tidak butuh waktu orang itu karena namanya perasaan ini kan hari ini ya misalnya kita happy bahagia cek dalam hitungan detik pun bisa berubah ketika Hmm. ya, tapi sebaliknya wah marah tiba-tiba cek bisa. Saya kasih contoh gini. Contoh gini, ini yang berkaitan dengan manajemen diri aja ya, Pak, ya. Misalnya gini, satu saat ada satu penumpang di kereta ini, Bu. Di kereta ini. Kereta ini ada seorang ibu membawa anak kecilnya. Si ibu ini ternyata kemudian duduk termenung di pojokan tempat duduk di kereta itu. Sehingga anaknya itu kemudian main, jalan gitu. Ganggu penumpang semua. Megangin terus kemudian, apa namanya, kalau ada yang lagi baca, dipegang bukunya dibuang, gitu. Buang semua gitu. Sampai akhirnya ada seorang penumpang yang memberanikan diri untuk dekat sama ibu itu. Tolong ibu, anaknya dijaga. Itu ganggu orang. Itu. Akhirnya apa jawaban si ibu itu? Oh iya, dia terkaget.
Terenyak gitu. Langsung bilang begini, mohon maaf, saya sedang berpikir bagaimana menjelaskan kepada anak itu. Ini kami sedang berjalan dari rumah menuju rumah sakit. Karena apa? Karena apa? Dapat berita bahwa suaminya kecelakaan meninggal di rumah sakit. Maka dia sedang berpikir gimana caranya nanti akan menghadapi situasi ini termasuk menjelaskan ke anak itu. Nah, setelah mendengar tahu itu seketika orang-orang di gerbong kereta tadi itu akhirnya berubah pikiran. Yang tadinya benci, marah sama anak dan ibu tadi itu, ketika tahu persisnya langsung berubah pikiran menjadi apa? Menjadi empati. Seketika langsung malah mau ngajak anak tadi itu kan tahu berempati dengan situasinya seperti itu. Nah, perasaan itu kayak kayak gitu ya. Sehingga kemudian mudah sekali saat ini kita bersyukur, tapi itu sedikit saja kena langsung ngeluh itu dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya kita untuk istiqomah gitu ya. Oke. Ya, dari Pak, saya nggak sebut namanya Ustadz ya. Tanya Ustadz, agar senantiasa bersyukur setiap saat, ini mungkin jadi mirip-mirip ya yang pertanyaan tadi. Agar senantiasa bersyukur setiap saat, selain mengucapkan Alhamdulillah juga membaca tiada Tuhan selain Allah. Saya dulu saat bimbang dapat ilmu talqin yang disampaikan Abah Anom Tasikmalaya. Bisa tambahan lainnya untuk amalan gitu Ustadz. Oh, baik. Ya. Itu sudah bagus ya, Pak. Tinggal diistiqomahkan saja, Pak. Ilmu talqin yang Bapak terima ya di Rabah Hanam itu tinggal diistiqomahkan saja. Karena apa? Karena kemudian ibarat bacaan ini kan seperti dosis juga, Pak, dosis obat juga itu. Kalau kita sudah merasakan itu hal yang nyaman, udah Bismillah aja, diistiqomahi gitu ya. Nanti kalau ditambah dosisnya malah belum tentu membawa kebaikan. Nah, kira-kira gitu. Jadi bacaan termasuk kenapa ada orang yang memberi bacaan tertentu dengan amalan sekian, itu sebetulnya bagian dari proses untuk penyehatan kita untuk supaya ibarat fisik badan kita itu lebih sehat lagi, kira-kira seperti itu. Tapi seandainya Bapak ingin juga, nah, tidak ada bacaan amalan terbaik, tidak ada kecuali Al-Quran. Jadi kalau mau nambah silakan Bapak pilih dari sekian ayat Al-Quran atau surah di Al-Quran yang menurut Bapak itu nyaman untuk diamalkan. Bisa misalnya surah-surah pendek atau minimal Al-Fatihah sebagai umul Quran. Itu kita perbanyak, diulang-ulang gitu atau surah-surah pendek ya atau ayat-ayat tertentu yang menurut kita bisa menenteramkan hati kita dengan kemampuan membaca kita dengan bilangan tertentu monggo saja begitu ya. Oke, terima kasih. Uh, Assalamualaikum Ustadz. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Saya ingin menanyakan salah satu bentuk bersyukur. Selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan bagaimana jika masih ada saja bentuk keinginan yang lain setelah apa yang kita inginkan tidak tercapai. Apa itu kita belum bersyukur, Ustadz? Baik, terima Bahkan kasih. dalam bentuk materi saja, kadang kaum perempuan tidak percaya diri dan menggunakan skincare, misalnya. Hmm, Apa itu bentuk tidak bersyukur atas ciptaan Allah? Mohon baik, penjelasan Ustadz. Ini berarti terima dari kasih. perempuan, Ustadz. Iya, iya, terima kasih ya Bu ya. Monggo. Punya keinginan untuk menjadi lebih baik itu normal, ya, normal saja. Jadi nggak apa-apa. Bukan berarti nggak bersyukur, tetap itu normal. Yang dinilai tidak bersyukur itu kalau keinginan itu melampaui batas. Sampai kemudian menghalalkan segala cara atau memaksakan diri. Contoh misalnya karena kurang percaya diri dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah dengan kulit kita, dengan fisik kita, akhirnya sampai berlebihan melakukan operasi plastik. Misalnya gitu ya, terus berlebihan gitu, padahal normal gitu. Kan kita sepakat kalau operasi plastik untuk mengobati kan nggak apa-apa. Misal ada orang kebakaran, dibantu dinormalkan plastik nggak apa-apa. Tapi kalau orang normal terus kemudian hanya kurang pede saja, terus kemudian melakukan tindakan yang berlebihan, itu yang disebut berarti kurang mensyukuri. Gitu ya. Kita punya keinginan, misalnya tadi contoh Pak Bosman ya, sudah dagang. Kita pengen mengembangkan usaha kita supaya punya cabang-cabang lain. Tujuannya apa? Supaya lebih bermanfaat sehingga kemudian banyak tenaga kerja yang bisa kita pekerjakan sehingga jadi orang bermanfaat boleh nggak apa-apa. Jadi kuncinya keinginan itu dalam koridor kita berarti tetap bersyukur kalau
terukur, ya. Yang kedua apa? Keinginan yang wajar, tidak menghalalkan segala cara, dan keinginan itu di-drive-nya, didorongnya karena apa? Keinginan untuk lebih pribadi yang bermanfaat, maka boleh-boleh saja. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Satu lagi di kolom chat ini, apa rukun bersyukur, Ustaz? Iya, rukun bersyukur tadi kita sebut dengan macam bersyukur ya Pak ya. Rukun itu kan sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada atau kurang, namanya nggak sempurna atau nggak lengkap. Contoh rukun nikah kan ada 5. Kalau ada kurang 1, nikahnya nggak sah. Nah, rukun syukur demikian. Tadi ada 3. Kalau kurang 1, berarti syukurnya nggak sah atau kurang. Apa itu? Dalam hati yang meyakini semua nikmat dari Allah. Yang kedua, rukun syukur apa? Dengan lisan memuji Allah. Dan yang ketiga, dalam amal perbuatan, yaitu berbuat kebaikan. Itulah namanya rukun syukur. Kalau hanya dalam lisan mengucapkan, bolak-balik mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi perilakunya jelek, itu syukurnya nggak diterima. Nah, kira-kira gitu ya. Atau kemudian ya yang lain, tidak sampai 3 tadi lengkap, maka itu belum menunjukkan syukur yang sebenarnya. Oke, Pak Baik, Edwin. Masya Allah. Em, Silakan, masih ada satu kesempatan lagi kalau mau ada yang bertanya langsung. Unmute, boleh, silakan. Oke. Atau kalau nanti susulan Japri ya Ustadz ya. Siap. Iya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup Baik, Pak. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an La la ilaha ilaha illa illa anta anta, astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Makasih Pak Edwin, Terima makasih kasih semua. Bapak. Iya. Oh, itu Pak Firman baru masuk di. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, mohon izin. Ya, Assalamualaikum baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz. Terima Salam. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Nah, Terima kasih Om Pak Ai, Ustadz terima Edwin. kasih. Pak Ustadz Edwin, Negara. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak Haji Ai. Terima kasih, Pak Pak Haji Edwin. Warsan. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin. Ya, Pak Eri, Bu Hani, Terima kasih Pak terima Edwin. kasih. Terima Pak kasih Pak Firman, Edwin. bagus. Terima kasih Terima Om kasih Pak Edwin. Edwin. Assalamualaikum Ya, Pak, pamit ya. ya, terima kasih Pak Gatot. Iya, makasih Pak Terima kasih Ustadz. ya Pak Sehat ya, Edwin. Pak Ya, Edwin. Pak Ustadz Diani, semua adik, Pak Muhlisin. Ya, Terima kasih Ya, Pak Pak Edwin. Muhlisin, ya, terima kasih banyak bisa terima sudah kasih hadir. Pak Edwin. Assalamualaikum. Terima Terima kasih atas kasih jemputannya. Hendy. Ya, Terima terima kasih kasih Pak Pak Krisna. Edwin. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih ya Win. Iya, Assalamualaikum. Adam, iya sih, sehat-sehat ya sih ya. Ya, makasih Win. Assalamualaikum Salam, semuanya. Om Henry ya. Izin pamit Iya. ya. Assalamualaikum. Salam udah Om Dian, Tria Surya, makasih. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Win, makasih ya Win.